Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nidaul Hidayah, CGP Angkatan 6 Kota Jambi, akan memberikan kesimpulan refleksi modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara di mana menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sistem pendidikan nasional yang digagas Bapak Ki Hajar Dewantara berdasarkan sistem Among atau menuntun. Pendidik memberi bimbingan bukan memaksa kehendak ataupun pemikiran kepada peserta didik. Pendidik harus selalu ingat semboyan, ing ngarso suntulodo, ing madya mangun karsa, tuturi handayani. Yang artinya di depan memberi contoh, di tengah membimbing dan mengayomi, di belakang memberi dorongan. Dalam menuntun, pendidik harus memperhatikan kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik agar mereka dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Pendidikan yang diberikan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Secara alamiah, anak memiliki tahap-tahap perkembangan seiring dengan pertumbuhan dan usianya. Kodrat alam sesuai dengan sosiokultur anak yang akan menumbuhkan jiwa yang kuat, tangguh, dan cinta tanah air. Dengan kemajuan teknologi abad 21 ini, maka guru sebagai pendidik harus selalu belajar dengan giat sehingga peserta didik dapat dibimbing untuk sukses di masa yang akan datang. Artinya, anak bisa bersaing di kemudian hari. Guru ibarat petani, agar tanaman atau siswa dapat tumbuh dengan subur dan memberikan hasil yang maksimal, maka harus dirawat, dijaga, dipelihara dengan sebaik-baiknya. Analoginya, di kelas guru membimbing, mengarahkan, mempertebal karakter baik pada diri siswa, maka insya Allah anak akan berhasil menjadi dirinya yang sesuai kodratnya. Pendidikan harus mengenal karakter setiap siswa. Hal ini dapat dilakukan dengan asesmen diagnostik sebelum pembelajaran. Ibaratnya petani menanam dan memelihara padi, maka yang akan tumbuh adalah padi bukan jagung. Siswa dengan karakter yang sudah ada dari lahir, anak bukan tabula rasa. Maka pendidikan perlu menjadi penuntun untuk mempertebal perilaku atau karakter positif pada diri anak. Refleksi perubahan diri yang dialami setelah mempelajari modul 1.1. Sebelum mempelajari modul yang pertama, saya jarang membuat kesepakatan awal pembelajaran dengan siswa. Di mana di awal pembelajaran biasanya saya meminta siswa memperkenalkan diri. Tanpa membuat kesepakatan, kemudian pembelajaran pun dimulai. Setelah mempelajari modul 1.1, bersama siswa, membuat kesepakatan awal pembelajaran. Kesepakatan awal pembelajaran sangat penting untuk menumbuhkan karakter siswa yang bertanggung jawab dan disiplin sehingga tujuan pembelajaran akan lebih mudah tercapai. Refleksi dan perubahan diri yang dialami setelah mempelajari modul 1.1 yang kedua adalah siswa adalah objek. Pembelajaran lebih terpusat pada guru dengan persepsi pendidikan mendidik anak dan dari tidak tahu menjadi tahu. Sesudah mempelajari modul, siswa adalah subjek. Mengaktifkan siswa dalam kegiatan pembelajaran dengan berbagai model pembelajaran. Guru mengarahkan siswa menemukan konsep pembelajaran tersebut. Yang ketiga, memberi sanksi. Sebelum mempelajari modul Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara, masih memberikan hukuman bila siswa tidak mengerjakan tugas atau melanggar peraturan, dan memberikan reward atau penghargaan bila siswa berprestasi. Setelah mempelajari modul, perubahan yang terjadi, pendidikan yang berpihak pada anak, di mana siswa membuat kesepakatan bersama, berniat dengan sungguh-sungguh bersama-sama menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri dan masa depannya.
Kesadaran yang tumbuh dalam diri yang kuat akan melahirkan perilaku yang baik. Yang keempat, sebelum mempelajari modul, tidak memberikan kesempatan siswa bermain ketika jenuh dalam pembelajaran, di mana materi pembelajaran yang banyak sebagai target kurikulum membuat saya fokus memberikan materi dan tugas kepada siswa. Setelah pembelajaran, maka saya menyadari bahwa anak memiliki kodrat untuk bermain. Dengan melakukan ice breaking pada situasi dan kondisi yang dibutuhkan, menjadikan siswa rileks, kembali berkonsentrasi, dan berbahagia. Yang kelima, sebelum pembelajaran modul 1.1, saya tidak melakukan refleksi di akhir pembelajaran. Pembelajaran diakhiri dengan evaluasi materi, bukan dengan refleksi dari diri siswa. Setelah mempelajari modul, maka saya melakukan refleksi diri pada siswa. Siswa dilatih untuk selalu merefleksi apa yang diperoleh dalam pembelajaran hari itu, apa yang tidak dimengerti, dan bagaimana perasaannya setelah belajar materi tersebut. Refleksi perubahan diri yang keenam, sebelum pembelajaran modul 1.1, guru adalah tugas dan tanggung jawab. Kodrat sebagai guru untuk membimbing dan mendidik siswa. Artinya, apabila sudah melaksanakan tugas, maka saya sudah terbebas dari tanggung jawab moral. Setelah pembelajaran, saya mencintai diri sebagai pendidik dan mencintai siswa dengan keikhlasan hati. Guru melayani kebutuhan tumbuh kembang anak sesuai kodrat alam dan zamannya, mendorong tumbuh kembang, membimbing dan menjadi contoh yang baik bagi siswa. Guru melayani siswa dengan sepenuh hati. Guru bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.